Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sukaji. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktik. Untuk mata kuliah pemasaran produk agribisnis. Di sini saya sudah berada di persawahan dan di Desa Nagasari, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Ini untuk persawahannya. Tentunya ini bukan satu orang yang memilikinya, ada beberapa petani, maksudnya beberapa petani yang memilikinya. Di sana juga ada kebun singkong, lahan singkong. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama pemilik atau petani persawahan ini. Tambah dia, ketika saya tadi menanyakan, dia juga memiliki lahan singkong. Dan juga persawahan yang dijadikan satu. Mungkin kurang lebih beliau berkata tadi luas lahannya kurang lebih 3/4 lah kurang lebih, kata beliau tadi. Untungnya masih muda ya teman-teman. Masih muda. Oke. Udah berapa lama ngurus sawah ini? Ngurus sawahnya sih belum lama ya Mas, baru sekitaran 2 tahun ini sih. Ini pun kemarin barusan nanam juga, baru panen. Untuk setahun tuh berapa kali panen, Mbak? Biasanya kalau untuk setahun itu dia 2 kali panen Mas. Soalnya pas sesudah panen itu dia nggak langsung ditanam Mas. Oh, jadi ada jeda gitu? Ada jeda dulu, karena kita juga ngelihat apa sih, kayak airnya kan rada susah ya kalau musim kemarau. Jadi jeda dulu, kalau airnya memungkinkan ya kita nanam, kalau enggak ya jeda dulu. Untuk bibit, terus pupuk, sama kebutuhan pertanian ini dapatnya dari mana, Mbak? Biasanya dari kita ini di sini tuh ikut kelompok tani. Nanti bibit segala macam tuh dikabarin sama mereka. Biasanya sih tiap tahunnya ada ya keluar gitu bibitnya. Setahun itu 2 kali dia keluar. Untuk lebarnya ini ada berapa ini, Mbak? Sekitaran 3/4 sih Mas. Itu pun sama kebun singkongnya 3/4 itu. Kepotong sama kebun singkong sedikit ini ya? Betul. Kalau alat atau apa mesin gitu pas lagi ini pas lagi ngolah lahan ini, ada nggak Mbak mesinnya gitu, apa alatnya gitu? Ada, kami orang tuh bukan dari pertaniannya, itu di luar dari pertanian sih Mas. Jadi kayak ada warga sini yang nyediain jasa itu, paling kita tuh bayar 400.000 lah sekali untuk ngebajak. Oh, itu satu petak apa semua sawah? Maksudnya milik Mbak aja gitu apa gimana? Apa satu petak 400, atau ini kan ada beberapa petak nih? Ya semua sawah ini Mas, kan ini ada beberapa petak kan. Kalau sendiri ya paling nggak nyampe segitu lah. Oh, untuk beberapa petak gitu ya? Borongan berarti gitu ya? Iya. Jadi kayak sum-suman gitu dah. Kalau proses nanamnya Mbak, mulai dari ngolahnya terus lahan sampai panen itu kayak gimana? Kalau dari awal sih kan pastinya kalau habis panen itu ada bekas-bekas jeramnya gitu ya Mas ya. Walaupun kita panennya milih di satu tempat gitu, kayak ini khusus buat yang panen, itu tetap aja kita bersihin dulu kan. Dari kita jeramnya itu kita bakar, terus setelah itu sawahnya kita bajak dulu, sama
kan buat ini, buat bibitnya biasanya kami orang tuh buatnya kalau nggak di sawah sama di darat. Jadi nggak disemai di mana gitu, pokoknya Enggak. beda-beda gitu. Beda-beda ya, ada yang mau di darat ya di darat, ada yang mau di sawah ya di sawah. Cuman kalau di sawah kan apa ya, kalau bahasa kami orang tuh babut gitu, itu ya apa becek gitu. Nah jadi kebanyakan kami orang buat pembibitannya itu di darat. Kalau untuk modalnya Mbak, maksudnya modal awal pas pengolahan pasca panen ini, misalnya siklus panen kan dua kali, mungkin lebih ya untuk sawah ya. Nah itu kan modal awal pas nanamnya itu, sebelum tanam itu pasti ada modalnya dulu kan. Itu berapa Mbak? Untuk modal awalnya kayak buat ngebajak itu sekitaran 400.000. Modal ini baca bajak. Nah terus setelah itu buat pupuk kan itu 2 kali. Oh 2 kali, ini pemupukannya 2 kali? Iya 2 kali, sekitar 500.000 lah, 500 kurang ya. lebih. Terus untuk belum lagi untuk upah kerjanya, biasanya kan nggak sendirian gitu saya kerjain, nggak pasti ada bantu orang gitu sekitaran 200.000 buat upah orang. Ini itu harian gitu ya, dihitung harian. Hitung harian kan di sini juga buat pekerjanya gue nggak sampai sehari, mas di sini cuma setengah hari aja. Terus kalau misalnya untuk panennya Mbak, untuk panen gitu, gimana kalau untuk panen? Ada sawah sama lahan singkong gitu kan sedikit ini. Biasanya kalau untuk sawahnya ini berapa, sama singkongnya ini berapa nih? Kalau untuk sawah itu biasanya 3/4 itu ya, biasanya dapatnya tuh di sini kan ngitungnya pakai ember gitu, jadi Kaleng gitu ya? jadi sekitar 30 ember atau kaleng gitu. Untuk Kalau untuk sawahnya ini mungkin sawah sekitar setengah hektar mungkin ya Mbak? iya, ya, kalau lagi bagus sih mas biasanya bisa dapat 30 lebih kalau lagi bagus. Bisa sampai 40 gitu Mbak? Kalau lagi bagus ya kan bisa mengatasi apa gitu. Nah kalau untuk ininya, untuk kebun singkongnya biasanya tuh 5 tonan adalah. 5 ton itu. Kalau untuk singkongnya pastinya kan paling sekali panen, setahun tuh sekali panen ya Mbak ya. Iya. Jadi nggak cuma yang diambil itu cuman dari sawahnya aja kan ya. 3 bulan sekali, hampir ya, berarti kalau 2 kali 6 bulan sekali berarti. Iya. Kalau untuk sawahnya iya. Untuk jeda waktu 3 bulan. Iya. Kalau untuk masalah utama yang sering dihadapin itu apa Mbak? Kalau untuk sawah ini? Pasti sih hama itu ya. Karena di sini nih ya namanya pesawahan, kadang-kadang ada keongmasnya, terus ada ya ini yang sering bikin gagal panen gitu lah. Kalau kurang gercep buat ngebasmi itu kadang-kadang gagal panen, resiko gede juga sih. Ini kayak hama-hama kayak bareng, Iya. ya, pengat batang gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau ini misalnya pas panen nih Mbak, ini gabahnya ini dijual kemana? Apa ada pengolahan gitu Mbak? Kalau untuk dijual itu paling dia sistemnya per kilo gitu loh mas. Untuk gabahnya? Oh untuk gabahnya. Heeh. Kalau untuk gabahnya nggak ada sih kalau untuk gabahnya. Gabahnya nggak ada ya? Heeh. Jadi jualnya dalam bentuk pengolahan beras gitu? Udah jadi beras gitu. Udah jadi beras. Dia sistemnya per kilo. Sekilo itu biasanya kalau lagi bagus, berasnya bagus itu ada yang 14.000, ada yang 13.000 gitu. Kalau untuk sekali panen biasanya dapat berapa kilo itu berasnya Mbak? Ya kalau di iniin 50 kiloan lebih ada lah. Kalau sudah jadi beras, Hampir itu. iya hampir ada lah. Itu lumayan juga ya Mbak ya? Iya. Ada nggak bantuan dari pemerintah gitu Mbak, apa kelompok tani, terus
ada nggak harapan Mbak untuk kedepannya ini untuk ngembangin lah usaha tani yang ada di Desa Neglasari? Kalau untuk bantuannya pasti ada dari kelompok petani gitu. Cuman kan kita nih kadang sering nebus sendiri gitu ya Mas. Jadi harga Jadi mereka tuh nyediain aja gitu ya? iya, jadi kita sendiri yang nebus gitu. Nah, agak dikurangin lah gitu harganya. Ya kurang sedikit pun nggak apa-apa gitu. Karena ya gimana ya, namanya kebutuhan yang harus dibeli kan. Tapi kan ini Mbaknya masih muda nih, saya lihat Mbaknya masih muda gitu kan. Apa motivasi Mbak yang bisa yang membuat Mbak ini terjun gitu ke pertanian gitu Mbak? Iya. Apa itu dari orang tua bagaimana gitu, karena ada lahan yang nganggur gitu apa gimana gitu? Ya pastinya sih dari orang tua juga ya, karena kan yang punya lahan juga ini masih orang tua juga, jadi ya nggak ada salahnya gitu belajar buat bertani gitu loh Mbak, karena kan memang dari orang tua juga petani gitu. Jadi itu alasan Mbak gitu. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih Mbak. Makasih untuk sesi wawancara ini. Ya, sama-sama. Makasih juga saya udah dikasih pokoknya udah dikasih inilah buat observasi di sini gitu kan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.